Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Oke, di video kali ini gua mau coba bahas ya eh, beberapa saham, ada BSSR, MTDL, PTPP, Antam, Akra, Pegas, dan Citra. Oke, langsung aja. Di sini gue bahas BSSR dan disclaimer on dulu. Video ini bersifat edukasi, informasi, bukan rekomendasi. Jadi silakan teman-teman analisa ulang kembali. Pertama, BSSR. BSSR hari ini ditutup minus di 0,23% ya, ke harga 4.340. Laporan keuangannya luar biasa bagus, dan potensi harganya sih menurut gue sampai 6.000 ya potensinya. 5.000 sampai 6.000. Di sini juga ternyata sudah terbentuk cup dan handle. Nah, potensinya kita ukur dengan kedalaman cup ya. Itu sorry, kalau kedalaman cup ya sesuai dengan kedalaman cup sejak resisten itu tertembus, itu bisa potensi naik ke harga 4.744. Marginnya berapa? Di 17% ya. Kalau belinya di 4.000-an. Kalau sekarang sisa margin proyeksinya ke 9%-an. Itu untuk BSSR. Dan penurunan hari ini ditandai seminggu terakhir memang adanya distribusi dari bandar. Gitu. Kemudian kita lihat asing malah 2 hari terakhir memang akumulasi. Jadi masih berpotensi menurut gue pribadi itu naik ke 4.700. Meskipun memang di September perlu diantisipasi ya, ada yang koreksi atau enggak. Ketika koreksi, kemungkinan terdekatnya itu tutup gap dulu nih. Tutup gap dulu ya di 4.100 sampai 4.200-an. Itu untuk BSSR. Selanjutnya MTDL. MTDL seminggu terakhir bandar malah akumulasi cukup banyak ya. Bandar akumulasi cukup banyak dan secara pergerakan ini sedang uptrend ya, sedang uptrend. Berpotensi apa? Berpotensi hmm, terjadinya golden cross ya eh, antara garis EMA 20 dan EMA 200 gitu. Kemudian kita gambar juga di sini, ini sudah terbentuk cup and handle nih ya. Ini cupnya, kemudian ini handle-nya. Ini handle-nya. Banyak nih, hari ini banyak yang terbentuk candle and cup ya, yang gue analisis. Probability-nya naik sampai 14% sejak menembus resisten pertama. Jadi, gue prediksikan itu bisa naik ke harga minimalnya sih 729 ya. Jadi, sisa berapa persen? Probability-nya lumayan, 6% tuh ya, ke 729. Karena bandar juga akumulasi apa yang dilakukan asing. Nah, lihat. Asing 2 minggu terakhir adanya akumulasi yang cukup banyak. Masa kita nggak akumulasi gitu kan? Gitu. Dan all time high-nya memang ada di harga 800-an sampai 850. Itu untuk MTDL. Bagus-bagus nih saham hari ini. Kemudian ada PTPEP ya dari konstruksi. Gue coba akumulasi. Gue coba analisa. PTPP pergerakannya cenderung sideways ya. Di Agustus naik mentok ke 1.000, kemudian turun di 29 Agustus, kemudian naik lagi ke menembus 1.000. Nah, ini juga memang masih cenderung sideways panjang ya, kalau kita lihat di sini tuh. Sideways panjang. Ini potensi golden cross ya, garis MA 200. Kita tandai aja. Ketika garis MA 200 ini dan MA 20 itu golden cross ya, berpotensi melanjutkan kenaikan. Dan ini juga ternyata memang terbentuk handle and cup gitu ya. Secara umum aja kita garisin gini. Set, ini candle, ini handle-nya, itu ini cup-nya, ini handle-nya gitu. Dan sudah break naik gitu. Cuman memang sekarang belum ke atas. Kalau probability-nya dengan kedalaman hand atau cup-nya 12% itu bisa potensi ke harga
segini nih, 1016. Potensi naiknya 11%. Bandar seminggu terakhir malah distribusi apa yang dilakukan asing? Asing justru mulai masuk ya. 3 hari terakhir itu asing masuk. Nah, kalau asing udah masuk, ya ini potensi naik ke 1116 itu besar menurut gua pribadi. Dan potensi untuk cross-nya juga ya, golden cross juga cukup besar. Itu PTPP. Selanjutnya ada Antam. Ya, Antam seminggu terakhir top one-nya YP itu adanya akumulasi ya, lumayan. Meskipun memang sedikit, dan secara pergerakan, secara garis Elliott web yang gue buat, itu betul mengalami penurunan ya. Penurunan berpotensi. Nah, ini kan kemarin sudah menembus resistennya ya. Resisten terbesarnya, tetapi memang mantul kemarin dan hari ini. Kemarin naik sekitar 4%, hari ini naik sekitar 0,25%. Potensi terdekatnya di mana? Potensi terdekatnya itu ada di sini, di harga 2136. Berapa probability kenaikannya? Sebesar 9%. Bandar mulai akumulasi seminggu terakhir. Apa yang dilakukan asing? Asing setelah kemarin ada pergerakan distribusi, hari ini asing mulai akumulasi lagi. Makanya nggak aneh ya ketika sudah break di atas garis supportnya di 1962 itu. Itu untuk Antam dan masih menarik ya sampai dengan 2140. Selanjutnya ada Akra. Akra seminggu terakhir bandar malah distribusi begitu banyak dan hari ini ditutup turun di 1,64% ke harga 1.200 ya. Bagaimana pergerakannya? Nah, secara pergerakan memang masih sideways nih. Sini masih di area ini. Masih sideways. Nah, selama masih berada di atas garis EMA 200 cenderung untuk uptrend dan kalau memang ini sih memang secara garis EMA 20 masih uptrend ya. Masih uptrend. Jika keluar dari trend line-nya atau menembus trend line-nya, misalkan nih turun nih ke harga turun dari garis supportnya 1.500 ke harga ini, ke harga 1.100, maka itu akan downtrend. Gitu ya. Prediksi jangka pendeknya gitu. Karena bandar itu distribusi besar, kalau dihitung kenaikannya udah banyak ya di sejak bulan Juli lalu ke sekarang itu sebesar 38%. Kita lihat nih pergerakan dari eh, asing. Asing justru akumulasi banyak 4 hari terakhir ya terhadap saham Akra. Jadi meskipun bandar distribusi, asing justru akumulasi gitu. Potensi kenaikannya yaitu tadi ketika asing akumulasi besar bisa menembus 1.200 di atas 1.200 maka melanjutkan kenaikan uptrendnya gitu. Itu untuk Akra. Kemudian ada Pegas. Pegas top 5-nya itu akumulasi dan rata-rata bandar akumulasi meskipun memang dalam jumlah kecil. Nah, yang unik penurunan hari ini ya sebesar 1% lebih itu ditandai adanya gap. Gap ini biasanya kita manfaatkan. Nah, ini juga sudah tembus supportnya terkuat dan berpotensi melanjutkan penurunan. Penurunan di antara harga ini. Ya, ini. Support terdekatnya itu di 1.700 sampai 1.829. Gitu. Dimanfaatkan juga penurunan di bulan September ya untuk Serok. Secara garis trendline MA20 itu masih naik dan garis MA200 juga masih naik. Apa yang dilakukan asing? Asing setelah kemarin membuang saham Pegas, hari ini malah akumulasi lebih besar. Gitu ya. Itu untuk Pegas. Pergerakannya wait and see aja teman-teman. Tunggu koreksi. September tuh biasanya kebanyakan koreksi.
Kalau kita flashback ke belakang, ada yang terbentuk ya, cup and handle ini. Nah, kalau kita lihat, hitung lagi, berapa cup yang terbentuk? Itu 11%. Ketika cup terbentuk itu 11%, dan kenaikannya pas banget. Sudah pas lah ini, 11% ya. Jadi sudah cukup untuk pegas kenaikannya. Terakhir, ada saham properti ya. Kita lihat coba. Properti biasanya manggung nih, sampai awal tahun nih. Properti manggung, ternyata ada koreksi. Karena memang di bulan September, Citra juga probability kenaikannya turun ya. Secara trendline dulu kita bahas. Ini memang trendline sejak bulan Juli naik. Selama masih ada berada di atas garis trendline, kemungkinan akan pullback lagi. Gitu. Penurunan kita bisa manfaatkan. Penurunan hari ini sebesar 1,5% lebih ya, ke harga 950. Nah, pergerakan harga ada di mana? Itu rentangnya ada di sini. Iya benar. Sekarang 950 itu support ya. Jika tembus nanti besok di bawah 950, ya itu berpotensi ke lanjutkan penurunan di sampai 900-an. Nah, gitu ya. Tapi jika memang ternyata pullback besok dan garis MA20 dan garis MA100, garis MA20 dan garis MA250 itu bersilangan, kemungkinan golden cross. Kenaikannya di mana? Sampai awal tahun minimal sampai 1070-an ya. Itu untuk Citra. Dan Bandar juga akumulasi banyak. Kita lihat asing apakah sudah melirik saham ini. Asing setelah 2 hari kemarin distribusi, hari ini akumulasi banyak. Gitu ya. Oke teman-teman, beberapa saham sudah dianalisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.